mendengarkan materi sejarah pramuka Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Hanya. Terima kasih Kak Darus yang memberikan pembinaan yang sangat menarik. Pertama lagunya Rangsang. Itu lagu Rangsang itu di mana-mana kita selalu nyanyikan. Jadi nanti kalau ada kesempatannya kemana ikut pramuka pasti lagu Rangsang. Begitu juga dengan senam apalagi itu yang dari Maumere. Ya, yang dari sana tuh. Bumi Pamere, ya, Bumi Pamere itu harus itu. Ya kita masuk aja di materi kita sejarah pramuka. Tapi sebelum saya memaparkan materi, saya mau tepuk pramuka dulu supaya semua semangat. Tepuk pramuka. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semangat ya. Perhatian. Perhatian. Jadi sebelum kakak lanjut ke materi sejarah pramuka di Indonesia, jadi itu teguran kalau di pramuka itu perhatian itu teguran knowledge. Kalau sudah pembinaan kita perhatian, sudah langsung kita siap. Tidak perlu lagi ada yang bicara. Itu teguran halus pramuka, boleh keras di pembinaan ini. Jadi tidak perlu lagi dibentak. Ini pramuka tidak perlu dibentak. Jadi cukup perhatian. Kalau perhatian itu sudah teguran itu. Paham ya? Apalagi kalian ini saya hebat-hebat semua. Jadi pada saat kegiatan seperti ini, dengar dulu apa yang disampaikan pembina. Kalau ada yang kurang, nanti kita cari sama-sama. Oke, adik-adik ya, betul. Jadi kita masuk di sejarah pramuka Indonesia. Jadi mulai dibahas dulu masalah apa namanya waktu penjajahan Belanda sampai nanti sesudah Hari Sumpah Pemuda sudah dilarang istilah bahasa Belanda. Jadi sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu dunia. Lord Robert Baden-Powell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell dituliskan buku Sputin for Boys yang dibuat ke berbagai negara termasuk di Nederland, Belanda dengan nama Pathfinder. Jadi dulu namanya Pathfinder, masuk zaman penjajahan Belanda. Jadi ini diambil semua dari Bapak Pandu Baden-Powell. Ada bukunya
yang paling terkenal adalah Scouting for Boys. Nah, kalau di sini Scouting for Boys boleh ditanya bukunya itu, siapa-siapa yang punya. Kalau mau dibaca itu paling bagus sekali itu. Di situ ada semua metode-metode yang perlu kita dilakukan di alam terbuka. Mulai dari api unggun, penjelajahan, semua ada di Scouting for Boys. Nah, kebetulan saya punya, itu dikirim dari Warnas, coba aku punya. Kalau di sini pernah saya tanya, ada pembina yang punya? Tidak ada, karena memang itu tidak diperjualbelikan. Tapi tidak tahu kalau sekarang sudah ada. Yang jelas itu ada panduan-panduan semua di pramuka itu, di Scouting for Boys itu. Jadi mencoba ya, termasuk Nederland, itu Belanda itu, dengan nama Pathfinder. Nah, itu namanya dulu. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikanlah organisasi dengan nama NIPV, Nederland Indies Pathfinder Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi ini masih bahasa-bahasa Belanda ini. Jadi belum ada dulu namanya pramuka, belum. Masih Pathfinder ini. Pathfinder. Nah, kita lanjut. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Jadi pada saat ada Sumpah Pemuda, jadi mungkin pemuda-pemuda itu sudah sadar bahwa pramuka itu lebih bagus, mempunyai karakter yang bagus bagi anggotanya, makanya pemuda se-Indonesia bersatu untuk masuk ke panduan. Nah, kata lanjut lagi, Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Pathfinder dengan nama Pandu atau Panduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Jadi yang melarang, yang mencetuskannya untuk mengganti Pathfinder menjadi Pandu adalah Bapak Kiai Haji Agus Salim. Itu sejarahnya pramuka ini di Indonesia. Jadi Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Pathfinder dengan nama Pandu atau Panduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Dilaranglah bahasa Belanda itu, maka diganti dengan sebutan Pandu atau Panduan. Ya, Indonesia lanjut. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK Pandu Kesultanan, PK itu Pandu Kesultanan yang biasa di zaman-zaman dulu itu kerjaan-kerjaan, ada namanya PK Pandu Kesultanan, termasuk Jogja, Kesultanan Jogja itu ada dulu lengkap itu PK-nya, Pandu Kesultanan. Dan PPS Pandu Pemuda Sumatera ini masih bersifat kedaerahan semua ini. Jadi PPS Pandu Pemuda Sumatera terus bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Jadi Pak kakak ulang ya, jadi kakak ulang. Jadi dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, Panduan Kesultanan, dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI. Belum pramuka ini, belum ada nama pramuka, tapi kepanduan bangsa Indonesia. Yaitu zaman-zaman penjajahan ini. Jadi pramuka belum, masih disinggung masalah kepanduan. Jadi masih disinggung masalah kepanduan, Pandu Sumatera, ini masih bersifat kedaerahan. Termasuk PK, Pandu Kesultanan untuk raja-raja ini. Ya, lanjut. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI. PAPI Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah ini untuk pramuka lagi, masih PAPI lagi. Dengan singkatan Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, pada tahun 1938. Ini masih tahun 1938. Tidak perlu dicatat, nanti diingat-ingat aja.
Ini saudara seperti ini. Kan ada itu di ini di Google. Nanti kalian bisa buka di situ sejarahnya pramuka. Sekarang gampang, seperti zaman saya dan Kak Darwin belum ada internet. Nah sekarang adik-adik bisa. Setelah dari sini mungkin penasaran mau semua tahu, buka lagi sejarah pramuka Indonesia, akan muncul semua di situ. Mulai apa yang tadi saya sebut pertama, semua ada di situ. Paham ya? Jadi tidak perlu ini, cukup saja dalam hati memperhatikan apa yang saya ini. Kalau catat itu panjang. Nah nanti kalau penasaran mau tahu, bukalah Google itu, buka itu sejarah pramuka Indonesia, akan muncul semua itu. Tidak ada yang sembunyi kalau kita di Google. Ya, kakak ya. Pada saat penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat garang karena para pandu itu terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun idealisme dan semangat akan menjiwai para pandu. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 9 garing BAG A tanggal 1 Februari 1947. Ini sudah mulai dipatenkan dengan adanya SK dari Kementerian Pendidikan ini. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran waktu itu tahun 1947, tapi belum berubah namanya, masih kepanduan. Lanjut. Pada awal tahun 1950 banyak bermunculan organisasi kepanduan sehingga Menteri Pendidikan dan Pengajaran mengganti keputusan nomor 93 garing BAG A tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 23441 garing K tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia. Jadi IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, yang diterima menjadi anggota International Conference Organisasi Kepanduan Sedunia, mewakili Indonesia masuk dalam Band as Regional School Official pada tahun 1953. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPINDO. Ada lagi namanya ini, tadi IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia tahun 1953. Pada tahun 1954 diganti lagi, dibentuk lagi organisasi yang namanya POPINDO, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Wah ini sudah masuk putrinya lagi. Jadi POPINDO, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri, dan PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi PERPINDO, Persatuan Kepanduan Indonesia. Jadi berubah terus namanya dari tahun 1993, 54 ada istilahnya POPINDO, Persatuan Organisasi Panduan Putri Indonesia. Belum pramuka. Kalau pramuka sekarang kan bagus. Jadi putrinya sudah masuk, tinggal gudegnya yang dipisah. Oke, ada gudeg putri, ada gudeg putra. Nah, boleh ini harus satuan terpisah. Itu adalah metode kepramukaan. Jadi harus memakai satuan terpisah. Jadi sama putranya beda, putrinya juga beda. Jadi kalau nomor ganjil putra punya, genap putri punya. Betul tidak ini? Nomor gudegnya. Iya. Jadi kalau gudegnya putra berapa? 47. Iya, ganjil. Kalau putrinya 8. Iya, itu nomor gudeg kita. Jadi satuan terpisah namanya. Jadi ganjil untuk putra, genap untuk putrinya. Kakak lanjut. Nama Gerakan Pramuka Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 1950, 1960 banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, POPINDO, dan PKPI. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno waktu itu memberikan amanat pemimpin pandu Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 1961.
Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kemanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Jadi ingat tahun 1961, ya tanggal 9 Maret. Jadi ini Bapak Presiden yang pertama kita, Bapak Soekarno, yang memimpin langsung Pandu di Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 1961. Jadi beliau juga yang membubarkan semua organisasi panduan termasuk IPINDO, Kopindo, dan PKPI. Semua dilebur jadi satu dengan nama Pramuka, ya, dengan namanya Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres. Ini keputusan Presiden lagi, bukan lagi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ini sudah perjuangan menghasilkan ya Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1991 ditandatangani oleh PJS, Pejabat Sementara Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda, karena Presiden Soekarno waktu itu sedang berkunjung ke Jepang. Jadi beliau kasih mandat ke Insinyur Juanda supaya menandatangani itu Kepres itu keputusan Presiden nomor 238 tahun 1991 tentang Gerakan Pramuka. Ini sudah Gerakan Pramuka namanya. Ya, akan lanjut. Akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada kalian pada tanggal 14 Agustus 1961 bersama dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak itulah pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Jadi ini sudah sampai di Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Itu yang kita peringati setiap tahun sebelum 17 Agustus. Jadi ada yang kita peringati adalah Hari Pramuka dulu. Harpa ya biasa kasih ke harpa Hari Pramuka. Macam kemarin kita laksanakan itu kita sama-sama ya laksanakan upacara di kantor sekretariat Warna Laut. Itu di sini pembacanya semua hebat-hebat, pengucapnya itu. Dan itulah Hari Pramuka yang ke-60. Saya dengan beliau 2 kali upacara. Pertama ke Kuarca, baru ke Kuaran lagi. Jadi kita hari itu boleh dikasihlah hadiah itu karena kita 2 kali ya upacara. Jadi tiap tanggal 14 kita peringati sebagai Hari Pramuka karena memang sudah ada Kepresnya dan secara resmi diperkenalkan di kalayak ramai itu bahwa tanggal 14 Agustus adalah Hari Pramuka. Jadi tiap tahun makanya kita peringati. Insya Allah kalau berpanjang tahun depan lagi kita peringati lagi. Tapi mudah jangan lagi dalam ruangan. Tapi kita sudah di lapangan. Kalau pandemi sudah tidak ada lagi. Nah, sedangkan kalian rindu dengan kegiatan pramuka? Rindu tidak? Rindu. Sama, saya juga rindu. Rindu apanya? Hidup di alam terbuka. Sakit kalau tidak berkemah sebetulnya. Sembuh kalau berkemah. Sakit kepala dapat kemah langsung sembuh. Ini apalagi kalau ada diet-dietnya lagi yang bagus, terutama itu senangnya saya mendengar itu jalan pramuka. Jadi kalau kalian ini jalan dengan gerakannya itu, apalagi itu orang samsan itu kalau dibikin itu hebat sekali. Ada Kak Arifin dari Warda Sulsel, itu orang beliau itu. Beliau kalau ke Jawa pernah sama-sama dengan saya di sana, itu kalau orang samsan itu jago betul. Dan rambutnya itu umurnya sudah hampir 40 tahun tidak salah cerita. Itu kalau beliau pakai topi itu selalu pakai topi kubui, topi riba dipakai, kayak topinya Bapak Paul itu, Bapak Pandu. Dia tidak pernah memakai topi peci, itu dia beliau itu. Tapi memang umur yang sudah usul begitu, tapi kalau di pramuka siap selalu. Jadi mudah-mudahan beliau siap selalu. Apalagi kalau lagunya Ram Samsam itu joget beliau itu. Baru langkahnya juga hebat, disertai itu Ram Samsam baru enak betul didengar. Jadi beruntunglah malam ini adik-adik dapatkan lagu itu dari Darwis. Sebetulnya kadang-kadang kita lupa bahwa lagu itu paling hebat kalau di pramuka.
disertai dengan kemitraannya. Apalagi kalau pas ya rapi itu disertai dengan ini. Tergantung kalian bagaimana kreatifnya kalian. Ya kakak ya. Jadi pada saat tanggal 14 Agustus 1961 sudah ditetapkan ya sebagai hari pramuka. Kakak lanjut. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 di Dili, Timur nomor 10 garing Munas garing 88 tentang Bapak Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Raja Kesultanan Yogyakarta atau Gubernur Yogyakarta dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara 1973 1978 yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Gerakan Pramuka adalah Bapak Pramuka Indonesia. Jadi kakak ulang ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya Bapak Pramuka Indonesia siapa? Iya. Kalau Bapak Pandu Sedunia siapa? Bapak Pandu Dunia. Bapak Paul ya. Jadi kalian sudah hebat ini sudah bisa. Jadi nanti kalau sudah diuji lagi sama pembinaannya sudah bisa dapatkan lagi. Ya. PKK, SKU-nya lagi bisa sudah masuk rakit, nah sudah bahasanya ada daramu, tinggal rakitnya lagi belum. Yang penting SKU-nya sudah dihafal. Jadi apalagi kalau macam ditanya lagi siapa Bapak Pandu Indonesia, Bapak Pramuka Indonesia sudah tahu bahwa itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya kakak aja. Ya, saya kira itulah sejarah singkat Gerakan Pramuka di Indonesia. Jadi sampai terakhir Bapak Pandu atau Bapak Pramuka Indonesia adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu mulai dari tahun sekian, namanya Pandu mulai dari 53, 54. Itu ada istilahnya Ipindo, apalagi tadi itu Pak Pindo, PKPI, ya semuanya masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional. Nanti Bapak Presiden kita yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, semua nama-nama yang seperti itu Bapin, Popindo, Pindo, PKI diganti dengan nama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Jadi gambar tunas kelapa. Jadi kenapa sampai diambil dari lambang tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana. Makanya diharapkan juga anggota pramuka bisa hidup di mana saja dia berada. Kira-kira seperti itu filosofisnya ya, Hidayah. Jadi kenapa sampai diambil itu tunas kelapa? Jadi tunas kelapa bisa tumbuh di air, bisa juga tumbuh di darat. Coba lihat di pinggir pantai, diangkat ombak tetap kokoh. Itulah kelapa. Jadi makanya kita pakai lambang itu. Ya, jadi saya kira itu saja sejarahnya sejarah pramuka secara singkat. Jadi sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebagai anggota pramuka sah kalau ada KTA-nya. Jadi sah kalau ada KTA-nya. Makanya nanti kalian suruh pembinanya list nama baru nanti ke Warcap suruh bikinkan KTA termasuk pembina juga. Nah itu sekarang yang jadi pekerjaan di Warcap. Pembina dan peserta didik pramuka harus mempunyai KTA. Jadi nanti gampang. Oh di sana ada pramukanya B, sudah bisa tahu. Apalagi sudah dibagi wilayah masing-masing. Ada yang wilayah 1, 2, 3 sudah dibagi-bagi. Jadi wilayah masuk wilayah pulau itu tidak tahu masuk wilayah apa kemarin itu. Jadi kalau ada KTA-nya, kalian tidak susah lagi di mana-mana saja kalian dikirim. Yang perlu diperhatikan adalah KTA-nya. Kalau tidak ada KTA-nya, berarti bukan pramuka touring. Jadi sama dengan pelantikan yang sebetulnya ini ya. Jadi di luar daripada sejarahnya kita sudah paparkan tadi bersama. Aturannya yang begini. Yang berhak memakai setangan leher adalah kalian yang sudah dilantik. Yang tidak pernah dilantik jadi anggota pramuka itu tidak berhak memakai setangan leher, baik penutup kepala. Yang dia berhak cuma lambang lokasi saja yang ada bunyinya dengan
itu Hasanuddin, jika bosan harus cabut. Itu kalau aturan sebetulnya. Jadi tidak berhak dia memakai jika dan bosan karena bukan anggota pramuka. Jadi yang berhak adalah kalian, karena kalian sudah dilantik menjadi anggota pramuka. Sama kalau pramuka wajib. Pramuka wajib itu kalau hari Jumat Sabtu memakai ini tentara. Yang bukan anggota pramuka kalian adalah pramuka reguler yang ada jadwal latihannya tiap hari Sabtu. Itu adalah kalian pramuka reguler, ada kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Untuk melatih SKUK itu namanya kurikulum, itu kurikulum pramuka itu. Jadi pada saat kalian akan diuji, diambil juga dari kurikulumnya, SKU-nya. Jadi kalau ini ada yang berpakaian pramuka, bilang anggota pramuka, baru tidak masuk di pramuka reguler, itu bukan anggota pramuka, hanya memakai pakaian pramuka. Beda itu. Jadi pada saat masuk di lembaga pendidikan, yang pramuka reguler itu memakai kaki tutup kepala. Tapi yang tidak masuk di pramuka tidak boleh. Itu dia hanya berhak memakai baju pramuka tapi tidak ada lambangnya. Tidak berhak memakai jikal dan bosen. Itu aturan. Jadi di dalam pendidikan kita ada 3 sistem yang kita pakai di pramuka. Ada sistem blok yang pertama, itu sistem blok yang pertama, terus yang kedua aktualisasi, yang ketiga adalah reguler. Kalau blok, sebelum kalian pengenalan lingkungan sekolah, itu kalian harus berkhidmat selama 3 hari. Nilai jual pramuka itu yang dijual pembinanya. Jadi sebelum PLS ini pengenalan lingkungan sekolah harus ada dulu khidmat bloknya. Itu berkhidmat 3 hari. 3 hari juga PLS. Disitulah ditempa karaktermu, disiplinmu di pramuka, di khidmat blok. Nanti selesai penutupan PLS, maka kalian berhak menentukan kalian mau lari kemana. Apa mau ke pramuka, apa mau ke PKS, apa mau ke PR. Yang jelas kalau pintar pembinanya menjual obat, jelas kalian semua larinya ke pramuka. Karena aturan sebetulnya yang masuk di Dapodik adalah pramuka. Jadi itu kurikulum yang diakui adalah pramuka. Jadi itu aturannya. Terus masuk di aktualisasi. Aktualisasi itu adalah pramuka wajib. Semua guru mapel mensinkronkan kurikulumnya, SKU-nya, termasuk saya guru PJK. Berapa gerakan renang, apa olahraga yang kalian tahu? Nah, terus PKN ada di SKU-nya lagi. Lambang negara, ada semua lagu kebangsaan kita. Nah, terus dipai lagi 22 pendek. Itu dibikinkan sejenis silabus. Jadi salah itu kalau pembinaannya yang memberikan nilai, bukan pembinaan. Pembina hanya mengarahkan semua guru mapel, termasuk wali kelasnya. Dan itu kalau aktualisasi. Kalau pramuka reguler nanti ya masih aktualisasi nih, masih yang kedua. Jadi itu aktualisasi yang berhak nanti yang memberikan latihan-latihan di aktualisasi yang pramuka wajib. Karena semuanya itu dapat 500 peserta didik ya, itu ya. Kalau 500 itu harus semua ikut. Itu pramuka wajib tiap hari Jumat. Dia harus ikut di situ. Yang menjadi pelatihnya membantu pembina adalah kalian yang pramuka reguler. Kalau diminta LKBB kalian latih LKBB. Tapi yang jelas, yang paling betul tiap guru mapel disinkronkan si kurikulumnya dengan mata pelajarannya. Macam beliau PAI, maka dia akan gabungkan di situ. Ada 22 pendek, terus mungkin dasar darungan dijabarkan lagi. Itu yang betul dibikin silabus. Tapi kenyataan yang ada di lapangan kita tidak seperti itu. Semua guru mapel takut melatih. Ini yang jadi trauma bagi guru mapel ini. Itu aktualisasi. Dia tidak tahu sebetulnya seperti apa itu aktualisasi. Itu pramuka wajib.
Kalau kita melaksanakan sebetulnya kalau tidak ada Bina Pramukanya itu sebetulnya tidak naik kelas. Seperti penjelasan waktu saya jadi panitia dan murid tahun 2016 dari Kakwarnas. Itu tidak berhak peserta didik naik kelas kalau tidak ada nilai pramukanya. Tapi kenyataannya ada, walaupun tidak ada nilai pramukanya tetap kalian naik kelas. Ya itulah hebatnya di sini ya. Tapi tidak perlu dipersoalkan itu. Yang jelas kalian tahu bahwa 3 sistem ini yang dipakai di sekolah. Ada sistem blok, aktualisasi dan reguler. Nah, masuklah reguler yang ketiga. Reguler adalah kalian pramuka yang mempunyai pangkat. Ada penggalan pramunya, rakitnya dan terapnya. Dan ada KTA-nya. Itulah kalian, namanya pramuka reguler. Kalau ditanya, kalian apa pramuka apa? Siap, reguler. Kenapa reguler? Karena ada latihannya dan latihannya tiap hari Sabtu. Dan ada pelantikannya. Dan kalian juga diuji. Jadi ada pengujian dan kalian dilantik. Itulah kalian pramuka reguler. Paham ya adanya? Jangan cuma tahu pakai bajunya coklat tua, coklat muda, tapi tidak tahu saya sebetulnya pramuka apa. Jadi beda. Yang tidak nanti produk depannya mungkin Kak Cora juga dan nanti Kak Irfan dengan Kak Yuni sudah bisa itu bahwa pramuka reguler harus berpakaian pramuka lengkap, memakai kaki yang hari Jumat dan Sabtu dengan pangkatnya dengan tanda jabatannya pindru wapindru itu balok 1 balok 2 di macam ada ini ya itu sudah pakai itu tanda jabatan namanya itu. Nah, tinggal Fahri lagi belum. Tidak tahu Fahri hidup kah? Hidup. Bukan. Pertama. Bukan juga. Nah, ini belum ada pertamanya di sini. Coba angkat tangan yang pertama. Pertama putra dan pertama putri. Belum. Nanti Kak Cuda harus bentuk itu. Ya, pertama putra dan pertama putri. Itu pertama adalah pramuka utama. Lain dari Pindru pimpinan rebu. Nah, itu yang bertanggung jawab untuk kalian. Jadi sudah tahu semuanya, kalian adalah pramuka apa? Ya, reguler. Ada ujian dan ada pelantikan. Ada. Paham ya? Nanti itu tentara. Jadi pada saat nanti kalian sekolah sudah tatap muka, sudah tentara. Bahwa yang bukan pramuka reguler tidak berhak memakai lambat-lambat dan kaki, termasuk tutup kepalanya. Dia hanya berhak memakai lokasi boleh dengan apa itu Hasanuddin, ya itu dia. Ya cuma berhak memakai itu aja. Tapi yang lainnya tidak boleh. Kalau dia dilantik jadi anggota pramuka tule, silakan aja. Tidak ada mau pakai baret, mau pakai topi moni bagi yang putri, silakan. Ada pertanyaan? Terus KTA-nya sudah siap untuk bikin KTA? Bikin nanti urusan yang kayak koda nanti kacoda bagaimana nanti kita presentasi ke warga. Itu harus ini tidak boleh satu-satu, harus kolektif. Nih dari kuda sekian keluarga kawan tanda tangan ke ketua keluarga antar ke sana lengkap dengan fotonya. Nah, nanti saya telepon ke sana lagi sekretaris keluarga Kang Daus. Nah, ada seperti ini, tolong ditindaklanjuti. Paham ya? Senang pramuka? Senang memakai baju pramuka? Kalau senang berarti kalian harus bisa menyanyi di sana senang, di sini senang. Tahu ya? Tahu lagunya? Ya, kalau tahu silakan berdiri dulu. Tiga, dua, satu.
menyanyi harus disertai dengan gerakan. Jadi ingat di sejarah pramuka. Jadi nanti kalau kalian diuji sama pembinanya, kalian sudah tidak kewalahan lagi, sudah tahu bahwa dulu tahun 50-an itu belum ada nama pramuka, masih kepanduan. Nanti tahun 61 baru ada pramuka, gerakan pramuka. Jadi kita harus bedakan gerakan pramuka, kepramukaan dan pramuka. Ada 3 kata ini, berbeda-beda itu ya. Nanti dicari itu pramuka, kepramukaan, terus pramuka. Jadi gerakan pramuka, kepramukaan dan pramuka. Ya, cari perbedaannya itu. Jadi kalau kalian sudah tahu perbedaannya, berarti kamu akan menjadi pasukan perjalanan yang hebat. Jadi itu ya yang selalu ditanyakan itu. Cari ininya. Dan termasuk kemarin waktu saya kursus pelatih itu ditanya juga itu perbedaan itu gerakan pramuka, kepramukaan. Kalau tidak bisa menjabarkan, tidak bisa menjelaskan, mungkin tidak lulus. Karena harus tahu semua. Jadi ini PR untuk kalian ini. Insya Allah besok saya datang, saya tagih, saya mau lihat itu. Mana pramukanya, mana gerakan pramuka, mana kepramukaan. Perbedaannya tidak sama itu. Jadi kalau gerakan pramuka apanya, kalau kepramukaan apanya, kalau pramuka itu siapa. Jadi gerakan pramuka, kepramukaan dan pramuka, 3 kata ini. Paham ya? Sudah mengantuk? Belum mengantuk? Tepuk pramuka. Sebetulnya juga saya tidak mengantuk, apalagi kalau kalian pramuka semangat begini. Wah, tambah semangat kita ini. Mau hujan luar? Mau main hujan? Mau main hujan? Wah, itu pramuka. Mau basah kan, mau kering, kalau pramuka tetap ya. Sasal. Oke, adik-adik sekalian, penggalan ramu, terus jalur pramuka penggalan rakit, sudah ada. Penggalan rakit sudah ada, tinggal penggalan trap belum. Ini kalau bagus dari kelas 7 itu sudah ramu, naik di kelas 8 sudah rakit, mau naik kelas 9 sudah trap. Jadi kalian jadi bina damping. Jadi bina damping itu artinya apa? Bina damping itu kakak bintang mendampingi adik-adiknya lagi yang kelas 7, 8 yang masuk anggota pramuka. Kalian menjadi perpanjangan tangan kakak pembinanya. Jadi bukan pembinaanmu yang terus maju ke depan, mana pembinaanmu kalau pembinaanmu terus. Jadi kalianlah yang jadi perpanjangan tangan beliau. Jadi itu sebetulnya kalau kita mau, terutama yang kelas 9. Ada kelas 9 di sini ada? Mana kelas 9? Sudah terap ya? Sudah terap. Siapa? Rama, kak udah salah tuh. Iya. Sudah kelas 9 harus terap. Ini tuntutan ini. Dulu saya ke sana itu bukan datang hanya sebagai panitia, tapi saya juga dikasih materi bagaimana jadi pembina yang sebetulnya digudel. Ditanya saya itu, kamu Muhammad nomor gudel, sebutkan nomor gudel. Kamu Muhammad sudah latih terap, siap sudah. Ada fotonya, saya fotonya untuk pelantikan. Pakai satuan terpisah atau tidak? Siap, satuan terpisah. Kasih tunjuk lagi, minta lagi fotonya itu. Minta fotonya sampai saya bisa masuk anggota Indaba. Ini itu anggota Indaba yang pertama di Indonesia. Karena saya sering di ini tanya itu, saya belum cerewet kalau masalah pramuka. Dulu begini saya tanya senior, mau izin nggak? Saya mau tanya, kalau pramuka sekarang pramuka wajib, bagaimana? Dijelaskan kalau pramuka wajib itu ada 3 sistem yang dipakai sekolahan. Ditanya seperti itu, jadi tidak pernah saya mulut diam selama 1 minggu lebih itu, selalu bertanya.
Termasuk nanti Darwis di situ ada. Tapi bahaya juga itu yang di Maros itu. Karena main sistem suku juga. Jadi di Maros itu untuk pramukanya. Karena ada di situ yang sering ikut Kak Pari di sana itu, Pari yang di Makassar. Nah itu jenggonya pramuka itu, jadi Jambore, Malaysia, semuanya sudah diikuti. Anggota dewan, tapi kemarin ditahan. Jadi beliau adalah pramuka hebat. Nah, sama dengan kalian sekarang di sini, jangan malu. Kalau mau cepat berkembang, dihafal itu SKU-nya. Selesai dihafal, jangan ke pembinaan. Nih, kalau masalah bendera langsung ke PKN-nya. Nanti pembinanya tanya, tolong Bapak Ibu kalau ada anak kita yang mengharap anggota pramuka silakan dilayani. Masalah doa pendek ke guru mapelnya yang pahit. Ada Pasari mau ngijip buang, saya mau diuji. Ini yang tunjuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5 itu 2 nomor pendek. Nah nanti beliau silakan nomor pendek. Mau makan kah, mau tidur kah? Nah kalian ini, nah baru beliau parah lagi situ. Mantap, coba selesai itu. Jangan tunggu pembinanya, kalau pembinanya honor. Ada sedikit lagi ke kayu lagi, ada sedikit ke kayu depan, ada sedikit ke kayu lagi. Tidak seperti itu kalau ini SKU. Semua yang stakeholder yang ada di sekolah itu dilibatkan semua, termasuk guru olahraga. Kebetulan Pak Muslim dan Pak Irfan ada di situ yang SKU-nya nomor 30 tidak salah itu masalah renang, cabang olahraga itu perorangan, perorangan kan semua ada di situ. Jadi kalau beliau ini, yang penting kalian sudah tahu materinya. Kalau perorangan mungkin bulu tangkis, mungkin karate, ya. Kecuali kalau olahraga bergu, ya kalau olahraga bergu macam bola voli, ya itu 6 orang pesertanya. Nah, seperti itu, jadi gampang saja, tidak terlalu susah. TKK-nya juga begitu. Di yang TKK itu harus kalian punya yang wajib dulu 10, baru pilihan. Dia harus mempunyai TKK wajib 10, itu baru pasukan penggalang. Ada berkebun, berkemah, semua menabung, itu harus punya. Itu namanya TKK wajib 10. Ya ini contoh ini 5 ini. Nanti 5-nya selempang. Tahu selempang? Ada selempang pramuka itu ditempel di situ. Bajunya penuh, tidak ada masalah. Pramuka memang begitu. Coba lihat baju saya. Pramuka harus begitu. Ini masih kurang. Kalau teman-teman yang lain itu semuanya sampai dari bawah sampai ujung, itu harus baju PDL. Ini bagian dinas lapangan. Kalau uniform seperti saya dan Kak Darwis, itu tidak perlu, karena ini adalah hanya berlaku berapa bulan. Bisa itu. Ya itu biasanya berlaku 6 bulan. Nah itu kalau sudah berlaku 6 bulan tidak perlu ditempel di baju uniform. Kalau baju lapangan, itu boleh. Mau sampai penuh tidak ada larangan. Nah, kalau kalian punya itu kasih penuh tidak ada masalah. Yang penting TKK. Kalau tidak muat di lengannya ada namanya selempang. Selempang itu yang kalian pakai. Itu dah ada itu. Jangan malu. Itu sesuai dengan skill di situ. Kalau belajar apa ini ada ininya, yang bulan-bulan itu ada yang ruki, ada yang madya, ada utama, ada yang purwa. Biar saja ini sesuai dengan skill saya di pramuka dong. Enggak? Ini hanya anggota pramuka yang berhak memakai begitu sesuai dengan skillnya yang ada. Coba kalian misalnya hebat-hebat, sudah pakai itu TKK wajib, sudah 5. Kejar itu sampai 10, baru ambil pilihannya mau berternak ayam kah, mau sepeda, ya kan ada situ, ada kurinya lagi, ada apanya itu diambil.
Kalau tidak cukup di bajunya, ada seimbangnya. Itulah hebatnya pramuka. Makanya masuk pramuka karena banyak lambannya. Di lambannya tidak diambil begitu saja. Itu perlu perjuangan. Paham kan? Mantap. Jadi untuk ke depan ini saya kira pangkat SMP Negeri 1 Lumawang itu akan lebih bagus kalau kalian semua mau bekerja sama dengan pembinanya. Jangan pembinanya yang sewa sendiri, nanti disuruh latihan jadwalnya menunggu pembinanya. Kalau saya Kak Joda, pembina saya pulang. Yang menunggu adalah peserta didik, bukan pembina yang menunggu. Dan ada pertamanya, pertama itu yang pengaturnya itu, pramuka utama yang punya peran penting. Paham ya? Sekarang kakak tanya, ada berapa sistem pramuka di sekolah? Ada 3. Yang pertama apa? Sistem apa? Sistem blok. Terus yang kedua sistem aktualisasi. Yang ketiga adalah sistem reguler. Kalau kalian masuk pramuka apa? Iya, kalian masuk pramuka reguler. Karena kalian memakai lambang, setangan leher, terus TKK. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah ini ada juga tanda TKU-nya, ramu, rakit, dan terap. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi adik-adik ya, dari penggalang ramu dan rakit, terima kasih sudah memberi saya kesempatan dan kadang bertatap muka dengan kalian. Walaupun pandemi tetap kita semangat ya. Yang penting kita selalu ikuti prokes, memakai masker tiap kita kegiatan. Tidak ada masalah, semua di sini sehat. Ada yang sakit sini ada? Ini alhamdulillah semua sehat. Terus di dalam kepramukaan itu selalu tanamkan jiwa korsanya. Jadi jiwa korsa. Satu sakit semua. Satu dapat marah semua. Itu jiwa korsa. Terus saling menghargai. Itu yang penting. Bukan lagi zamannya pramuka disuruh pusat, dibentak-bentak, bukan. Sekarang pramuka milenial. Tinggal dibentak. Pertanyaan, siap, diam. Seperti itu. Bukan lagi, diam. Tidak seperti itulah ya. Kalau zaman saya, Kak Darwin dan saya, wah, seperti itu modelnya. Nah, terus jurit malamnya, bagus. Pernah jurit malam, pernah? Disuruh pembinanya jurit malam itu untuk mentalnya itu. Pramuka itu harus punya karakter itu. Mentalnya bagus. Jangan nanti disuruh ini menangis. Belum pernah jurit malam? Malah percaya itu bagi orang jurit malam itu. Bangun jam 2 siang aja, jam 2 malam. Ya? Tidak mau? Pramuka itu tidak mau? Mau? Ya, langsung kacau deh tuh bikin itu jurit malam. Dia bertanya bagus. Ada yang sini bertanya lebay ya? Ya, perhatian. 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 Kalau saya keras di situ kecil, kalau saya kecil di situ keras. Oke? Perhatian. 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 Mantap. Itu. Perhatian. Perhatian. Tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Ya. Mau main hujan? Kita tidak mau. Kita mungkin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati menepuk paha, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati tepuk jari, kalau kau suka hati tepuk jari, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk jari, kalau kau suka hati yang bumi, akan kita berusaha yang hidup lagi. Kalau kau suka hati yang bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati yang bumi, kalau kau suka hati semuanya, kalau kau suka hati semuanya, sudah mengantuk ya? Sudah? Sudah mengantuk? Sudah belum? Kalau kau sudah mengantuk silakan tidur. Oke, adik-adik, mungkin karena capek dari siang sudah di sini, terus sorenya buka walaupun ujian tidak mengurangi rasanya. Pramuka bawa begini lagi. Kalau pramuka di mana-mana hati kita senang, di rumah senang, di game senang, semuanya kita serba senang. Ya? Jadi kalau kakak tidak berskema, kadang-kadang sakit juga. Tapi kalau berskema, wah rasanya gitu. Ada yang sakit kalau berskema tidak? Ada yang sakit kalau berskema ada? Kalau itu pasti, kalau sakit itu banyak sakit. Tapi kalau ada pertimbangan langsung. Oke, kira-kira tidak ada lagi yang perlu saya ini. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Aturan-aturan yang berlaku di pramuka tunggalan saya sudah juga saya berikan walaupun sedikit, mungkin kakak pemirsa itu. Adik-adik lebih tahu, saya hanya menambahkan saja. Terus yang terakhir, sebuah pulsa selalu dikatakan saya, jangan sama pramuka saling melecehkan. Satu sakit semua. Satu siap, satu dapat marah, jangan cari amannya. Kalian berbuat salah, temannya dikambing tangan. Itu bukan pramuka. Paham ya? Bukan anggota pramuka yang seperti itu. Ingat dasar dharma. Patriot yang sopan dan yang ke-10, suci dalam pikiran, yang ucapan kita itu tidak perlu kita bohong. Paham ya? Ya, tepuk pramuka. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Warahmatullahi wabarakatuh.